tanpa berat. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Siapa yang ingin lanjut penjelasan di depan? Singkat berdoa sebelum belajar dimulai. Ada dua orang aja yang gak masukkan ini ya. Yang lainnya yang masukkan ini ada yang merasa gak enak badan. Gimana ya? Benar-benar harus disuntik kan? Masih gak enak? Masih gak enak badannya? Dikit ya tadi ya. Dan lagi aja ya. Ini ya. Yang masih merasa gak enak, boleh dikompres pakai air hangat. Kalau sakit banget, kalau enggak coba. Oke, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita dapat pelajaran apa ya? Oke, coding dan kecerdasan artifisial. Ini minggu kita juga sudah dapat pelajaran ini ya. Nah, masih ingat nggak? Kalau minggu lalu kita belajar tentang yang berpikir komputasional kan ya? Nah, sekarang kita mau belajar tentang salah satu prinsip dari berpikir komputasional. Itu dekomposisi, tapi secara angka atau tidak menggunakan perangkat komputer. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Jadi yang pertama, memahami konsep dekomposisi itu sebagai salah satu prinsip dari berpikir komputasional yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak agar mampu memecahkan masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dalam mencari penyelesaian masalahnya. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat menerapkan konsep dekomposisi ini dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran ataupun aktivitas yang lain di luar pembelajaran. Oke. Selanjutnya, kita ingat dulu materi yang kita pelajari sebelumnya, biar nggak lupa, karena ini terkait juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Masih ada yang ingat nggak? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Masih ada yang ingat konsep berpikir komputasional itu apa sih sebenarnya? Oke, terang? Menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematik. Ada juga jawaban lain? Anda bagus ya jawabannya, yang menyelesaikan permasalahan dengan logis dan sistematis. Ada yang lain lagi? Ada ya? Berpikir seperti komputer. Oke,
berurutan. Kemudian dari area berpikir seperti komputer. Oke. Nah, kita tampung dulu jawaban dari kedua teman kalian. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan yang kedua, itu apakah penting penerapan berpikir komputasional itu dalam kehidupan kita sehari-hari di era abad 21 ini? Penting nggak? Penting nggak? Penting. Kenapa penting? Untuk menyelesaikan masalah. Oke. Lagi? Menyelesaikan masalah? Oke. Saya tampung ya jawabannya. Berarti ada 3 yang berpendapat terkait 2 pertanyaan ini ya. Mau tahu jawabannya? Kenapa penting? Apa itu konsep berpikir komputasional sebenarnya? Jawabannya Anda sudah hampir tepat tadi. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Berpikir komputasional adalah Elbri, coba baca Elbri. Oke, kemampuan menyusun solusi atau permasalahan. Nah, benar tadi katanya Andra, memecahkan masalah. Jadi kemampuan untuk menyusun pemecahan masalah secara logis dan sistematis agar lebih mudah kita kelola atau dipahami dengan sederhana. Seperti itu. Jadi dengan menyusun pemecahan masalah, kita dapat memahami masalah itu kemudian mencari penyelesaian masalahnya. Nah, lanjut. Apakah penting? Nah, ini jawabannya. Kenapa penting? Karena berpikir komputasional ini menjadi dasar kita dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di era abad ke-21. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan, kalian dapat menerapkan konsep berpikir komputasional ini untuk mencari solusinya. Paham ya? Oke, saya ingat tadi pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin sebelum kita masuk materi baru hari ini. Oke? Nah, ini biasanya suka nggak kalau ice breaking? Suka. Mau ice breaking? Oke, kita ice breaking dulu. Biasanya saya ice breaking untuk senang otak ya. Jadi menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Nah, berdiri dulu semuanya. Manila
sejelas mungkin, sekreatif mungkin. Nanti silakan kalian presentasikan setelah selesai dengan anggota kelompoknya. Paham? Paham. Oke. Kita akan masuk ke materi yang baru hari ini. Nah, coba perhatikan gambar ini Pak. Pernah lihat? Pernah. Pernah main? Pernah. Apa namanya? Lego. Siapa yang sudah main Lego? Oke. Banyak ya, siapa yang punya Lego? Bukan banyak ya. Biasanya bentuk apa? Kalau Lego biasanya kalian buatnya itu dari bagian mana dari bawah? Dari bagian bawah. Oh, buat oke. Kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di brosurnya itu? Kalian buatnya langsung berani atau sedikit demi sedikit. Jadi dalam membuatnya itu pasti kalian membuat bagian ya. Misalnya bagian bawahnya dulu, bagian kakinya misalnya ngobrol-ngobrolin bagian kakinya dulu, kemudian bagian tangannya, kemudian bagian badannya, kemudian bagian kepala. Oke, kalau misalnya mau topi, bagian topinya. Jadi dibuat bagian per bagian, nggak langsung semuanya kan kalian buat. Nggak bisa. Kalau di pesawat itu kira-kira bagian apa yang pertama dibuat? Kemudian bagian yang badannya yang tengah-tengah yang merah. Kemudian baru baliknya. Jadi baru nanti jadi Lego yang bentuk dengan berbagai bentuk. Itu ada bentuk mobil, ada bentuk helikopter juga. Tadi ada yang bilang Kapten Amerika, lupa. Selamat berarti dari sini. Itu bongkar jadi ada yang buat mobil juga. Nah, dengan membuat Lego, kalian belajar menyusun dari bagian per bagian, ya, menyelesaikan suatu bentuk dengan menyusun bagian per bagiannya, ya kan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bukan menyusun Lego ya, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu dari prinsip berpikir komputasional yang istilah tadi. Apa itu? Dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah apa ya? Siapa yang tahu? Dekomposisi itu apa maksudnya? Ya, jadi dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil-kecil agar lebih mudah dikelola atau dipahami dengan sederhana. Jadi kalian dengan membagi masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil-kecil, kalian dapat lebih mudah untuk mencapai atau mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Nah, nanti misalkan nanti kalian di dalam beberapa kelompok, kalian akan menyelesaikan permasalahan. Silakan diskusi sama kelompoknya, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Oke? Paham dengan konsep dekomposisi ini dulu? Siapa mau satu orang jelasin apa yang ini sudah sampaikan kan? Nah, siapa yang bisa? Itu konsep dekomposisi, ya? Itu konsep dekomposisi memecah jadi memecah masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil-kecil agar lebih mudah dikelola, dipahami dengan sederhana. Oke, paham ya? Nah, sekarang mari kita duduk berkelompok. Ini kita akan mulai diskusi kelompok. Nanti kita akan bagikan LKPD. Jadi di sana kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sini, ya. Silakan cari kelompoknya. Oke, sudah duduk bersama dengan kelompoknya? Sudah. Nah, masing-masing kelompok ada 6 orang ya. Jadi nanti Miss akan berikan satu persatu LKPD.
selesai membuat yang mapping, nanti kalau yang sudah selesai, silakan presentasi ke depan. Oke? Nomor 1, kira-kira. Teman-teman yang lain, silakan perhatikan temannya ketika presentasi di depan. Oke, nanti Miss akan tanya lagi apa yang dijelaskan sama temannya nanti. Oke? Silakan dimulai. Siap. Bisa ditanya dulu sama temannya. Nah, ada berapa langkah ya yang dibilang sama temannya tadi? Masalah yang didapat oleh kelompok 4 itu apa ya? Titik ceria menyusun kegiatan yang akan digunakan untuk titik ceria. Jadi ada 8 langkah, 8 bagian tahapan yang ditemukan oleh kelompok 4.
memahami. Andra, berpikir sebagai komputer. Oke, jadi memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil, dapat sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola untuk mencari solusinya. Itu ya.